Kita sama-sama lihat bahwa saat ini tim kuasa hukum dan juga Saka Tatal sudah berdiri di depan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, melihat banyak sekali dukungan yang diberikan oleh rekan dan juga warga sekitar untuk mengembalikan nama baik dari Saka Tatal. Kita lihat bagaimana nanti sidang PK akan dilaksanakan. Tadi juga dalam wawancara di dalam mobil saat perjalanan, Farhad Abbas sempat mengatakan bahwa saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 yaitu Dede sudah mengaku membuat keterangan palsu berdasarkan arahan dari Rudiana dan juga Aep. Begitu tanjakan Ya pemirsa, kami juga masih bersama dengan pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, tadi sempat dikulik oleh Farhad Abbas. Ini mengaku berbesar hati dengan pengakuan dari Dede yang memberikan keterangan palsu. Kalau kita menilik ya, Saka juga sempat mengungkapkan bahwa pada saat sidang di 2016, saksi Dede dan juga Aep tidak pernah hadir di persidangan. Dan kali ini Dede muncul dengan keterangannya bahwa dia mengatakan telah memberikan keterangan palsu atas dorongan dari Aep dan juga Rudiana. Anda melihatnya seperti apa? Ini kasus seperti ini yang sempat dibilang di awal bahwa ada kesalahan prosedur juga. Ya, kalau kita mau gali akan panjang sekali ya Mbak Ana ya, termasuk kenapa dia tidak hadir. Itu kan perlu dijelaskan. Tapi yang saya mau katakan begini, apapun yang disampaikan, kebenaran apapun, versi apapun itu ya, disampaikan di luar dari pengadilan, itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun. Nah, kalaulah pernyataan dari Dede yang berubah itu kemudian dituliskan, apakah kemudian juga dihadirkan nanti di persidangan? Itu kan next kita akan lihat itu ya. Dan ketika ini kemudian akan jadi bahan acuan hakim, maka hakim tentu akan berprinsip berhati-hati juga. Karena panduan dalam melihat kualitas keterangan saksi atau dia dapat dipahami menjadi saksi, itu banyak parameternya. Termasuk cara hidupnya harus diperhatikan, kesusilaannya setiap hari seperti apa juga diperhatikan. Apakah sehingga nanti pada ujungnya apakah yang disampaikan itu patut dipercaya atau tidak. Nah, patut dipercaya atau tidak itu menjadi agak bersoal di sana. Adalah ketika dia mencabut keterangannya yang ya, kalau kita ibaratkan nih satu kutub utara, satunya kutub selatan nih, berpindahnya sangat jauh sekali. Dan ini mempunyai dampak yang luar biasa menghancurkan hidup seseorang juga menurut saya. Terlepas dari kemudian dia mengatakan bahwa saya akan pasang badan, saya akan menerima konsekuensi itu. Tapi itu tentu tidak akan nilainya sama dengan apa yang sudah dilalui oleh 8 atau 7 orang yang lain yang sudah terpidana itu. Jadi saya ingin membatasi begini, jangan sampai dengan satu jentikan atau dengan satu perbuatan saja kemudian seakan-akan orang lupa ini dengan perbuatan yang sebelumnya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, sah-sah saja ketika ada orang merasa akan disudutkan atau tersudut kemudian melakukan satu tindakan mendahului manuver dan lain sebagainya. Walaupun dia tidak tahu ujungnya apa. Kalau saya melihat ini demi untuk keadilan sah-sah saja, tapi tidak bisa dipisahkan antara pertanggungjawabannya dia dan jangan kemudian bisa kesalahan itu dilempar begitu saja ke orang lain. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati dalam menilai hal itu menurut saya. Tapi kalau akta pengakuan seperti itu dari Dede, ini bisa dijadikan novum atau bukti baru hingga bisa membebaskan begitu? Ya, tadi hakim hati-hati akan melihat hal itu. Karena tadi saya bilang ada proses sebelumnya yang sudah pernah dia lewati. Dan kemudian ada isi dari penjelasan dia, keterangan atau informasi yang dia sampaikan itu yang sangat berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Awalnya mengatakan mungkin itu merujuk pada akhirnya menyimpulkan bahwa orang ini terlibat dalam perkara pidana. Misalnya kemudian pada ujungnya dia katakan dia tidak tahu, tidak mengenal, dia tidak tahu proses itu, dia dipaksa dan lain sebagainya. Ini kan suatu hal yang luar biasa, beda gapnya, kesenjangannya antara pernyataan pertama dengan pernyataan yang terakhir.
maka bijaknya tidak mengambil langsung mengatakan bahwa yang terakhir yang benar, maka diuji dulu kan. Maka hakim juga akan menyelami hal-hal tadi, apakah benar pernyataan ini atau malah yang benar itu pernyataan pertama atau memang benar pernyataan kedua. Tapi benar pernyataan kedua pun kan harus dilihat apa faktor dia tadi menyampaikan itu. Sehingga kalau mau jujur ya dua-duanya harus dipertimbangkan secara matang. Bagaimana cara membuktikan ini apalagi sudah 7 tahun lalu? Dengan minim bukti yang diperlihatkan kepada publik loh ini. Kita harusnya yakin bahwa hakim yang ditunjuk pada hari ini itu adalah mereka yang punya kualitas pemahaman terhadap penemuan hukum itu luar biasa. Apalagi bicara dengan mereka menyidangkan perkara itu kan pasti ada karakteristik dari setiap perkara. Ada yang mudah karena memang terang benderang dia, bukti dan lain, bahkan sudah diakui oleh terdakwanya, bahkan seseorang mengakui pun bahwa dia bersalah itu tetap harus dibuktikan. Itu tugasnya jaksa. Ini agar apa? Agar tidak sesat fikirnya, agar tidak terjadi error dalam hal penegakan hukumnya. Apalagi sampai error in persona. Nah, ini kan yang harus dipastikan. Bisa saja orang menyatakan bahwa dia bersalah padahal dia ingin menutupi sesuatu. Atau dia sudah diarahkan, didesain untuk menyampaikan hal itu. Maka itulah bagaimana kebenaran material tadi diungkap dalam konteks ini. Maka tadi saya katakan jangan menyandarkan pada satu keterangan semata atau kemudian hanya melihat dari satu perspektif saja. Sehingga ketika pun sudah dipertimbangkan cukup dan inilah faktanya, ya hakim tetap harus memutus. Ya, apakah keputusan itu tadi akan bernilai adil bagi si A atau si B atau yang mengajukan, itu lain soal. Tapi dia harus mempertimbangkan secara keseluruhan bahwa Sakatatal punya opini, punya pendapat legal standing seperti ini, ya silahkan. Tapi juga dia akan melihat dari pandangan jaksa juga dalam hal mengawal PK ini seperti apa. Nah ini pertarungan bukti, ini pertarungan argumentasi hukum yang menurut saya jadi pembelajaran hukum buat kita. Jangan sampai tadi ada skema berpikir yang sangat instan ya, bahwa ini sudah dikoreksi kok, dia tidak menyatakan yang sebelumnya, ini yang diambil. Tetap harus diuji. Tetap harus diuji kembali karena ya tadi yang digali adalah kebenaran material. Khawatirnya ini jadi kalau ini ternyata dalam perkara yang ini atau yang lain ternyata ini sesat misalnya, ini kemudian dilogikakan menjadi untuk semua perkara seperti itu. Ini jadi cara berpikir kita untuk membuktikan dengan cara yang begitu standar jadinya. Sudah ada pengakuan kok, tapi sekali lagi saya bilang bahkan pengakuan, pernyataan itu harus di muka persidangan. Bukan sesuatu yang disampaikan di luar persidangan. Agar ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga bisa. Walaupun di depan notaris. Sudah menjadi akta begitu? Ya, tapi kalau ini kan sudah masuk ke ranah penegakan hukum kan, maka tidak ada salahnya dan memang wajib hukumnya untuk kemudian disampaikan di muka persidangan. Agar hakim bisa menilai benar atau tidaknya hal ini. Oke, baik. Berdasarkan bukti, fakta, dalil yang diajukan di awal gitu. Kami juga masih bersama dengan Pak Haryanto, masih bersama kami Pak Haryanto? Ya, masih. Oke, Pak Haryanto, ini sama pertanyaannya. Tadi kan sempat disinggung pernyataan dari Dede yang sudah dibuatkan akta bahwa dia berbicara bohong begitu, tidak benar kata-kata yang sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Ini apakah akan membuat PK ini kemungkinan besar diterima begitu oleh majelis hakim? Saya tidak bisa menjawab perkiraannya ya. Tetapi bagi saya itu mau diterima atau mau ditolak, bagi saya tidak ada kekhawatiran. Yang penting PK-nya itu segera diproses dan diputus. Apabila PK itu diterima, maka berarti penyidikan harus dimulai lagi oleh polisi, oleh jaksa, sampai hakim lagi itu. Tapi kalau seandainya PK-nya ditolak, ya berarti polisi akan masih meneruskan penyidikan yang kepada Peggy itu gitu. Makanya saya bilang ya, mau diajukan saksi ini sekarang saya nggak begitu khawatir. Saya misalkan nanti kok kalah, kemudian kok polisi kemudian malu, enggak. Di sini saya tidak ada masalah memalukan institusi dan sebagainya. Ini barang sudah terjadi kan, sudah semua orang menuduh bahwa kita itu curang. Buktikanlah sekarang dengan hukum yang berlaku gitu. Jadi untuk itu tadi mau saksi berapa, Dede ngaku kok dulu nganu, mana yang dianut, saya nggak care itu. Yang saya care adalah cepat-cepat ini proses di sidang dan cepat-cepat kita tahu hasilnya supaya kita tahu kualitas peradilan di Indonesia itu segitu ya, di dalam rangka menggali keadilan yang di dalam masyarakat. Nah itu yang kemudian kita anut. Jangan ini diperdebatkan di depan medsos, itu bikin bingung kita semua gitu loh. Jadi saya yang paling nggak seneng itu karena di medsos ribut-ribut kemudian
tiap hari cuma mencemooh polisi, Rudiana dan sebagainya, sanggahan dari sini pakai teriak-teriak dan sebagainya itu, saya pikir itu nggak bagus lah untuk negara hukum seperti sekarang ini. Tempuhlah semua dengan hukum dan kemudian kita hormati hukum yang berlaku. Kalau hukumnya itu kurang betul, ya kita perbaiki sistemnya itu tadi. Saran saya tadi, sistem pengawasan harus ditingkatkan, sistem kejaksaan juga ditingkatkan supaya bisa mengcounter yang apabila terjadi seperti sekarang ini. Ini kan sekarang sebagai pembelajaran gitu. Nah kembali kalau seandainya PK itu nanti diterima itu sebagai pembelajaran pada para polisi, para penyidik-penyidik itu bahwa ternyata dia nggak bisa seenaknya seperti dulu. Kalau misalkan yang penting berkas sampaikan jaksa diterima selesai tugas saya. Nah ternyata kan masyarakat menuntut yang lebih tinggi daripada itu. Itu sebagai koreksi dari bagi saya. Menang atau kalah tidak ada kaitannya dengan institusi ini dijatuhkan apa tidak. Ini sebagai koreksi bangsa kita semua ini untuk marilah kita sama-sama memperbaiki sistem hukum kita ini. Jangan hanya menohok-nohok di depan banyak media, cuman tujuannya hanya untuk menjelek-jelekan suatu institusi gitu. Itu yang saya tentang selama ini. Artinya menjadi bahan koreksi begitu ya. Baik, terima kasih. Pak Arianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Mas Heri Firmansyah juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Kami akan lanjutkan lagi pemirsa di pada sidang PK Saka Tatal saat ini akan segera dimulai. Tim kuasa hukum sudah hadir di dalam ruang sidang bersama dengan pemohon yaitu Saka Tatal. Kita tinggal menunggu majelis hakim untuk memasuki ruang